Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haki Algani. Nomor induk mahasiswa 2020 A1C025 dari semester 3 Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuan saya untuk membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tentang hukum dan pembangunan hukum nasional. Baiklah, saya akan masuk ke poin pertama, yakni pengertian hukum dan hukum nasional. Sebelumnya, apa sih hukum itu? Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib mematuhi hukum aturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pengertian hukum nasional merupakan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri dari atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu negara. Hukum nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari beberapa sistem hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum Eropa, dan hukum adat. Baiklah, saya akan masuk ke poin kedua, yakni tentang pengembangan hukum nasional. Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya 3 pilar penting dalam pembangunan hukum, yakni yang pertama yaitu substansi, kedua struktur, dan yang terakhir yaitu budaya atau kultur. Secara ideal, ketiga pilar pembangunan hukum nasional itu harus berjalan serasi, selaras, dan seimbang karena ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain. Baik, yang pertama yaitu substansi. Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berbeda pada sistem itu. Di dalam substansi hukum ada istilah produk, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat, yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti ditulis pada KUHP pasal 1, ditentukan tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika ada aturan yang mengaturnya. Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu struktur. Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya atau jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan. Termasuk di dalam struktur ini juga mengenal penataan badan legislatif. Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan pidana atau lapas. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu budaya atau kultur. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum. Demikian juga kesenangan atau tidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dan dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah
keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Baiklah, hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.